mengharapkan tim saya yang berada dekat sekali dengan lokasi. Saya bilang tolong dibantu dulu, karena kedua korban ini masih hidup dan masih bisa diselamatkan di lokasi. Pada saat tim saya mau berangkat, informasi dari mereka kunci mobilnya ditahan, jadi mereka tidak bisa jalan. Saya bilang kita selamatkan nyawa dulu, karena di situ posisi kedua korban masih bisa diselamatkan. Kalau dibilang sudah meninggal di lokasi, dari video yang saya lihat dua-duanya masih hidup. Bisa mendengar? Siap, bisa. Oke. Ya, izin menjawab. Pada tanggal saya tidak ingat bulan Juli 2025, Saudara Syahril menginfokan kepada saya bahwa ada temannya yang ingin menjual motor NMAX untuk keperluan sekolah anaknya dengan catatan motor tersebut aman dan BPKB-nya masih dalam izin lancar. Setelah itu kita bertiga bertemu untuk melakukan pengecekan. Pengecekan saya sepakat untuk membeli yang harga 9 juta. Keesokan harinya saya membawa motor tersebut ke bengkel untuk dilakukan servis dan perbaikan dikarenakan banyak kerusakan. Setelah 2 hari saya pakai, saya mendapatkan kabar dari kampung bahwa orang tua sakit dan butuh biaya untuk berobat. Keesokan harinya setelah apel, saya bertemu dengan saudara Ispan. Saya menceritakan bahwa pada saat itu saya butuh biaya untuk pengobatan orang tua. Dari situ saudara Ispan niat membantu saya dengan memiliki makanan tersebut. Sudah. Izin menerangkan yang mulia. Jadi pada saat bulan Juli, tanggalnya saya lupa yang mulia. Saya dihubungi oleh atas nama saudara Andro yang mulia. Saudara Andro ini bekerja sebagai kolektor yang mulia. Dia menawarkan saya motor NMAX itu, bahwa itu motor itu punya temannya yang mulia. Punya temannya, alasannya mau dijual karena butuh uang yang mulia. Setelah itu saya menanyakan suratnya. Dia menjelaskan hanya STNK, terus saya tanya BPKB-nya kemana? BPKB-nya masih diansur. Terus, tapi ini aman bang, buat dipakai sehari-hari karena yang punya ini masih akan diansur terus. Jadi kalau dipakai sendiri pasti aman bang. Oh yaudah, kalau kayak gitu. Jadi karena saya sebelumnya sempat ketemu dengan saudara Angger menerangkan ke saya bahwa dia ini butuh motor yang mulia untuk dipakai sehari-hari buat kerja. Akhirnya saya menghubungi ke saudara Angger. Saya memberitahu apa yang dari saudara Angger menerangkan ke saya jelaskan ke saudara Angger yang mulia. Setelah itu kami bertiga bertemu dan dibeli oleh saudara Angger. Siap dibawa sini. Nah, pada saat itu uang sudah diserahkan kepada Angkro lunas. Siap lunas. 9 juta tadi ya. Siap. Seperti itu. Terus setelah itu tahu tidak bagaimana motor itu sampai dengan beralih? Ada nggak tahu? Beralih lagi tidak ke orang lain? Siap. Tidak tahu saya. Tidak tahu. Siap. Oke. Terus untuk saksi juga memiliki motor NMAX dari saksi Enda ya? Siap, betul ya. Bisa saksi terangkan bagaimana sih kok bisa sampai di saksi itu motornya? Ya, kemudian yang beliau pada saat itu apel cadangan. Itu saudara Angel kasih
tahu saya, dia curhatlah ke saya bahwa orang tuanya sakit. Di situ dia butuh uang dan dia mau menjual motor MX yang dia tiap hari pakai sehari-hari buat kerja. Saya bilang, bang, untuk motornya aman, untuk kata dari direktur itu aman, posisi motor masih jangsur kok. Dia dijual katanya buat anaknya sekolah, butuh kebutuhan untuk anaknya sekolah. Oh ya udah bang, kalau gitu, tapi kalau memang aman terus saya bantu bang. Nah, setelah di situ saya belilah motor dari saudara Ager untuk melihatnya mau bantu dia karena dia kesusahan. Nah setelah itu ke Kodri itu pas beberapa hari itu setelah saya perbaiki motornya dari CVT-nya itu saya pas piket ketemu sama si saudara Kodri. Di situ Kodri tanya, bagus bang motor baru. Iya Kodri, kenapa? Bang, motor saya kan rusak bang. Motor saya rusak nih bang. Daripada saya beli motor, daripada saya perbaiki, jadi saya beli motor second bang. Nah, sampai iya sih, mending kau beli motor second daripada kau perbaiki itu habis banyak. Nah, terus dia bilang ke saya lagi bang, bang, izin, karena lo kan motornya dua bang, daripada satunya apa namanya nganggur, saya izin bang beli motor. Saya bilang ke dia, beli, saya ini bukan jual beli motor, tapi kalau memang kau butuh untuk pakai sehari-hari dan kau jangan jual ya. Ini untuk kau pakai sehari-hari. Iya bang, ini buat saya pakai sehari-hari bang. Nah, situ kan Kodri menanyakan bang untuk surat-suratnya gimana? Saya bilang ini cuma STNK. Omongan dari saya beli di Bang Angger itu motornya aman, masih yangsur karena BPKB-nya masih yangsur. Oh ya udah bang. Saya bilang lagi ke dia, ini karena abang beli di Bang Angger 9.800.000. Nah, abang jual ke kau 10.100.000 ini karena ada biaya perbaikan yang beli Angger. Nah, setelah dibayar selesai sudah, saya tidak tahu masalah motor itu. Izin. Nah, itu apakah langsung diserahkan motornya? Siap. Setelah itu langsung setelah dibayar langsung sudah. Saya Diserahkan dengan STNK-nya. Siap, betul. Nah, terus berkaitan dengan masalah BPKB, saya jelaskan kan nanti BPKB ini masih di tangan siapa gitu? Siap, itu kalau tangan ini saya tidak tahu ya, Bro. Tapi omongan dari mereka katanya itu masih diangsur yang mulia, izin. Jadi enggak, misalnya nanti kalau angsuran sudah selesai, BPKB-nya mau diambil atau diserahkan oleh siapa, saudara nggak tahu? Siap, tidak tahu yang mulia. Nggak tahu. Siap. Jadi setelah serahkan nggak tahu? Siap, setelah itu saya tidak tahu. Oke. Terus kemudian, saudara tahu nggak setelah saudara serahkan pada Kodri, Siap. kemudian dibongkar dari kejadian yang di Kalibata itu ada selisih berapa waktu, rentang waktu? Siap yang mulia, izin. Waktu itu kan kejadian apa yang pas beli itu bulan Juli yang mulia. Ini kan kejadiannya mungkin Desember ya. Itu. Pembeli udah beberapa bulan Siap, kemudian. sudah jauh. Jadi saya tidak tahu apa-apa yang mulia. Setelah itu tidak tahu. Siap, betul. Apakah dipakai sendiri atau dijual lagi atau dia tidak tahu? Oh siap, tidak tahu. Itu kan pribadi mereka ya. Iya, enggak artinya kan artinya kan kalau nggak tahu jawabannya nggak tahu. Siap, ya. betul, Gitu ya. siap. Jadi saudara jual bulan Juli, kejadian Desember. Siap. Sekitar 4 bulan ya. Siap, ya. Jadi kondisinya seperti apa nggak tahu. Siap, betul ya mulia, saya tidak tahu. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Ya, kan Bapak ada di lokasi ya? Saya posisi naik, saya lihat rame-rame di situ pas cerai saya. Di situ di mana Pak? Di makan depan makan pahlawan. Depan makan pahlawan. Oke. Ada rame-rame apa Pak? Saya tidak tahu pada saat itu. Oke. Saya stop dari sebelah kanan. Bang minta tolong bang, bantu saya Pak, mau antarin teman saya dikeroyok, ayo, langsung sambut begitu. Saya bawa langsung ke mediasi. Oke, ada berapa orang waktu itu Pak? Yang saya bawa di dalam mobil dua, satu yang meninggal, satu masih bernapas. Satu meninggal, satu bernapas. Ya. Oke. Yang menyetok pada saat itu Dari samping saya Pak. dari samping Bapak, angkotnya kosong waktu itu. Posisinya kosong Pak. Posisi kosong. Ya. Ada saat lintas, berarti setelah kejadian Pak ya? Peristiwa itu. Ya, jadi Tidak, masih rame-rame nggak itu di lokasi? masih rame karena penonton banyak. Makanya saya sambil lihat, stop, bang, minta tolong bang, tolong bantu ngantarin teman saya ke rumah sakit. Keroyok, sudah siap bang, kalau ke mobil situ. Ikut melakukan ngangkat korban ke mobil? Enggak, Tidak. Pada saat itu saksi melihat kondisi korban gimana Pak? saya tidak perhatikan Pak, tapi udah diangkat dalam mobil. Dua-duanya udah tergeletak gitu. Yang Yang satu udah meninggal, satu masih bernapas. tahunya bernapas dari mana Pak? Jantungnya Masih bergerak atau apa gimana? Kondisi mukanya waktu itu melihat nggak Pak? Kondisi badan Pak,
cuman udah lemas. Yang mendampingin dia apa? Ada 3 orang bergantungan. Ada 3 orang, temannya semua. Ya, dan di awal saya Budiasi rame-rame ada sekitar 20 motor. Langsung ke rumah sakit Budiasi waktu itu. Setelah di rumah sakit Budiasi ikut menunggu. Bukan, begitu udah keluar dari mobil saya langsung pergi. Ya. Pulang. Siap, betul. Yang ambulan dari mana ke mana ini? Kalau kami dibilang swasta, tapi kami tidak meminta bayaran kepada siapapun, Pak. Oke. Enggak, maksudnya pada saat kejadian itu saudara? Saya pribadi dari arah Pancoran mau menuju ke garasi karena saya dapat berita di grup WhatsApp ojol itu ada pengeroyokan di lokasi kejadian. Nah, saya menggerakkan tim saya yang berada dekat sekali dengan lokasi. Saya bilang tolong dibantu dulu karena kedua korban ini masih hidup dan masih bisa diselamatkan di lokasi. Pada saat tim saya mau berangkat, informasi dari mereka kunci mobilnya ditahan, jadi mereka tidak bisa jalan. Saya bilang oke, saya merapat ke garasi, saya coba mediasi. Sudah saya mediasi, kunci itu tidak diberikan dan pada akhirnya begitu korban sudah tidak di TKP, saya ke TKP sendiri menggunakan motor. Saya cari-cari korban itu di mana, karena saya yang bertanggung jawab di telepon duluan. Saya mengharapkan mobil saya lebih dekat gitu kan. Jadi di sini saya tidak membela siapapun, saya bilang kita selamatkan nyawa dulu. Karena di situ posisi kedua korban masih bisa diselamatkan. Kalau dibilang sudah meninggal di lokasi, dari video yang saya lihat dua-duanya masih hidup. Perkiraan saya sebagai medis di lapangan itu meninggal pada saat perjalanan, bukan di lokasi. Seperti itu. Oke, saudara dihubungi jam berapa? Saya terima berita dari grup itu, saya lupa juga untuk jamnya karena saya tidak terlalu fokus untuk jam di grup. Dari lokasi tempat kejadian, dari lokasi saudara ke tempat kejadian berapa lama? Kurang lebih 5-10 menit. 5-10 menit. Nah, tadi saudara menerangkan bahwa kunci ditahan. Ditahan sama siapa kuncinya? Keterangannya ditahan sama orang-orang sekitar, tapi mereka tidak tahu karena full pakai masker dan pakai helm. Ya. Berarti mobil itu sudah sampai dulu ke lokasi? Belum. Mobil itu baru mau berangkat. Baru mau berangkat. Iya. Berarti orang-orang yang pakai masker ini datangin ke lokasi tempat Betul. saudara. Yang Pemikiran saya begini, mungkin mereka juga nyari dari Max ambulans terdekat supaya untuk menghalangi, karena kan di sini aku nggak ngejudge ya, gitu aku nggak ngejudge. Jadi di sini mereka ngambil dari Max yang terdekat itu ambulans mana, gitu. Karena ambulans timku lebih dekat dari lokasi. Kalau dibilang untuk hitungan menitnya 2-5 menit paling lama. lama. Ya, Ada berapa ambulans waktu itu di lokasi saudara? kami cuma satu yang standby. Cuma satu itu aja standby. Iya. Kunci waktu itu dipegang siapa? Kunci selalu nyantel karena kami driver bergantian. Ada berapa driver pada saat itu? Kami berdua. Berdua aja. Yang standby Satu. saudara. Saya dalam perjalanan ke garasi. Oh, saudara berarti dari nganter atau di pasien gitu? Saya setelah mengantar orderan Grab, saya langsung ke lokasi garasi untuk mengambil mobil. Oh, gitu. Ya, Jadi terinfo ada yang nahan waktu itu. siap, betul. Berapa orang yang nahan waktu itu? Keterangannya kurang lebih 10-20 orang, Bang. 10-20 orang. Itu bermasker semua. Bermasker semua, mereka tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal. Siap. Nah, pada saat ada orang nahan itu saksi sudah ada di lokasi itu. Saya masih dalam perjalanan, Bang. Saya muter. Masih dalam perjalanan. Berarti Siap. bukan saksi yang kejadian langsung pada saat ada penahanan itu. Pada saat penahanan dan saya sampai di garasi pun masih ditahan kunci. Jadi kami tidak boleh keluar sama sekali. Berarti orang-orangnya masih ada di situ. Masih ada dan kami tidak kenal itu siapa. Tidak kenal siapa. Tidak kenal. Dari perawakan badan wajahnya, Tidak kenal. ya besarkah, kecil atau gimana? Kalau kita dibilang gemuk tapi tidak terlalu gemuk. Pakaiannya, Pakaian biasa, ya maksudnya hitam gelap atau berwarna berwarna. itu sekitar 10-20 orang. Siap, betul. Oke. Berapa lama ditahannya? Kurang lebih kami ditahan hampir setengah jam. Setengah jam. Akhirnya diberikan untuk ini
untuk berangkat ke sana. Ya betul, akhirnya diberikan untuk berangkat dan saya bilang jangan berangkat dulu, biar saya ke lokasi dulu. Oke. Kalau memang korban masih ada, mobil berangkat, kita evakuasi sama-sama ke rumah sakit terdekat. Akhirnya taksi ke lokasi. Saya ke lokasi. Pada saat lokasi masih ada korban. Sudah kosong. Tidak ada lagi waktu Siap, betul. Saksi apakah melakukan penyusulan ke rumah sakit mana? Saya melakukan penelusuran, telepon ke teman-teman yang rumah sakit terbesar. Karena yang namanya pengeroyokan itu kan di pikiran gua hanya 2 rumah sakit terbesar, rumah sakit Fatmawati atau RSCM. Aku tanya-tanya ke teman yang lagi di sana, mereka bilang tidak ada korban pengeroyokan masuk ke rumah sakit sana. Oke, setelah mendapatkan informasi itu, saudara kemana waktu itu? Aku langsung buka Google Maps. Aku cari rumah sakit terdekat itu ada 2, rumah sakit Tebet atau RSUD Budiasi. Oke. Aku bandingkan dari jarak waktu dan jarak tempuhnya, lebih dekat ke Budiasi. Akhirnya aku ke Budiasi untuk cross check. Sesampai di rumah sakit Budiasi, ketemu sama korban. Ketemu sama korban, dua-duanya sudah berada di ruang jenazah. Oh, waktu ketemu di di rumah sakit itu jam berapa, saudara? Kurang lebih habis maghrib. Habis maghrib itu sudah tidak bernyawa semua dua-duanya. Dua-duanya sudah di ruang jenazah. Ada sempat saudara menanyakan kepada siapa gitu pada saat itu? Saya menanyakan ke teman-teman yang berada di lokasi. Yang dari keluarga Timur saya tanyakan. Saya tanyakan sekedar bertanya aja. Dievakuasi ke sini menggunakan apa? Seperti itu aja. Saudara ada melihat kondisi korban pada saat itu? Saya selalu melihat kondisi korban. Waktu di rumah sakit Di rumah sakit ya. Dua-duanya saya lihat. Lihat dua-duanya. Siap. Oke. Itu kan sudah di kamar jenazah ya? Siap, betul. Kondisinya gimana pada saat itu? Maaf, mungkin kondisinya dua-duanya sudah full babak belur. Belum. Siap. Bagian mana aja yang itu? Yang terlihat karena saya nggak tinggal dengan keluarga, yang saya lihat hanya bagian muka aja. Muka aja. Siap, betul. Saudara ini spesifik lagi mukanya? Kemungkinan ya ada pecah pembuluh darah di bagian mana? Apa yang saudara lihat? Iya. Karena kan aku Maksudnya, bisa mastiin itu pembuluh darahnya. apakah masih berdarah waktu itu atau Masih berdarah. Masih berdarah waktu itu. Belum Bagian mana aja? dibersihkan full. Yang berdarah di bagian mana aja? Di bagian muka karena masih tertutup, belum dibersihkan semuanya gitu. Di bagian muka ya. Siap. Dua-duanya. Siap, betul. Dua-duanya. Berarti pada saat saudara sudah nyampe di rumah Budiasi, mereka sudah tidak bernyawa lagi. Siap, sudah tidak bernyawa. Kejadian ada rame-rame atau ada penganiayaan, tahu Pak? Tidak, Pak. Pas saya lewat, Pak, saya itu terakhir saya. Jadi tidak tahu ada rame-rame apa, tidak tahu ya Pak. Taunya Bapak hanya diminta tolong mengangkut korban gitu aja. Iya, pas saya lewat, memang semua nangis. Oh, saya lewat sampai itu. Stop saya. Untuk minta tolong, Bang. Tak tolong Bang, antarin saya ke rumah sakit. Dikeroyok, ayo langsung. Suruh diangkat. Udah ayo, yang dua-dua yang di dalam. Tapi sudah diceritakan Pak biar nggak mengulang ya. Bapak tidak tahu perkaranya ya, tidak tahu ada penganiayaan nggak tahu ya Pak. Tidak tahu, Pak. Terima kasih. Yang satu Bapak, saksi yang satu ini. Saksi Febrianto ya. Pertanyaan sama juga. Saudara ke tempat kejadian. Saya ke tempat kejadian pada saat setengah jam setelah kami ditahan di garasi. Pada waktu ke tempat kejadian, situasinya tahu nggak ada kejadian bertengkar, cekcok atau ada penganiayaan? Aku tahu ada itu karena dari grup ojol. Melihat nggak pas pukul-pukulan? Kalau melihat secara langsungnya untuk pukul-pukulannya tidak. Tidak ya. Jadi tidak tahu kejadian peristiwa pengeroyokan di tempat kejadian, tidak tahu. Tidak tahu. Terima kasih. Tasnya, silakan. Sebelum ditutup, ada yang disampaikan dari sana. Para pendapat yang disampaikan. Dari penasihat hukum ada yang mau disampaikan. Untuk ya, kalau ada yang mau disampaikan, silakan disampaikan ya. Sebelum mengakhiri persidangan ini, saya terima kasih kepada para pengunjung
menjaga ketertiban selama persidangan ya. Siap, tetap pertahankan sampai putusan juga. Jangan hanya tertib di dalam, tapi di luar persidangan, di luar di arena pengadilan maupun di luar tetap menjaga ketertiban, jangan sampai ada hal-hal karena itu bagian dari penilaian dari majelis hakim. Ada lagi? Iya. Karena kita bersidang ini bukan hanya perkara ini aja, tapi ada perkara yang lain, jangan sampai perkara yang lain tetap semuanya jaga ketertiban, semuanya yang namanya kebenaran harus diungkap dengan cara yang benar, ya, itu ya. Yang sedang ditutup dan akan dibuka lagi sebelum dari sekarang tanggal berapa? 6 Agustus masih saksi dari penuntut sidang sampai Jaksa harus adil, hakim harus adil, hakim adalah tuan dunia.